Selamat sore kepada para mahasiswa. Hari ini Sabtu 7 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan mata kuliah kemarin, yaitu mengatasi konflik dan penyelesaian perselisihan. Kalau kita mendengarkan kata konflik, apakah konflik itu bisa membuat kinerja bisa baik, ataukah hubungan dengan sesama atau hubungan dengan pengusaha itu menjadi baik? Itu tergantung dari kita memandang. Kalau dari sudut pandangan tradisional, bahwa konflik itu berbahaya, ya, dan konflik itu harus dihindari. Ya, kenapa? Konflik itu membawa sesuatu yang buruk, ya, buruk. Kenapa terjadi konflik? Salah satunya adalah karena kurang komunikasi. Jadi itu adalah pandangan daripada tradisional, ya. Sedangkan pandangan dari hubungan karyawan, karena konflik di dalam suatu perusahaan di mana banyak karyawan, pada terjadi adanya komunikasi dan lain-lain, ya, dari bermacam-macam jenis orang dan lain-lain, bahwa yang disebut dengan konflik itu hal yang alami, ya, itu terjadi, ya, di kelompok atau di organisasi, ya. Sehingga pandangan ini menyatakan bahwa konflik di dalam hubungan karyawan itu tidak dapat dielakkan, ya, tidak dapat dielakkan, dan itu diterima, ya, diterima adanya konflik. Itu adalah pandangan khusus untuk hubungan karyawan. Sedangkan pandangan interaksionis, ya, itu berbeda dengan pandangan yang pertama dan kedua, ya, di mana bahwa konflik itu bukan hanya merupakan kekuatan positif, ya, di dalam kelompok, tetapi konflik juga secara absolut penting untuk kelompok agar lebih efektif, ya. Jadi di sini konflik itu bisa menjadi atau mendorong karyawan menjadi punya kinerja yang baik, ya, di situ. Jadi di satu sisi menurut tradisional konflik itu adalah sesuatu yang bahaya, yang harus dihindari. Sedangkan menurut hubungan untuk konflik adalah alami, yang terjadi satu kelompok. Sedangkan menurut interaksionis itu bahwa konflik itu bisa membawa suatu kinerja yang lebih baik, karena dalam kelompok itu akan kembangkan secara efektif, ya, itu. Jadi pandangan konflik ada 3 macam, ya. Itu yang kalau kita jabarkan itu adalah menurut Robin dan Chase, ya, 2011, ya, di situ. Jadi bagaimana kita memandang, ya, apakah kita pandangan secara tradisional
atau pandangan hubungan atau pandangan mengenai interaksionis ya di situ. Sehingga kalau kita berbicara mengenai konflik, ya konflik itu karena memang salah satunya adalah kurang komunikasi, sehingga bagaimana perusahaan mengelola ya manajemen konflik dengan baik. Ya, kita akan teruskan khusus konflik ya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya, menyelesaikan perselisihan di dalam suatu perusahaan itu pertama-tama ya harus lewat perundingan internal ya, tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Ya, perundingan di dalam tahap awal atau dasar itu adalah perundingan lewat bipartit, yaitu adalah perundingan antara karyawan atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ya. Hal ini berarti sebelum pihak-pihak yang bersisi itu mengundang pihak ketiga ya untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka, harus lebih dahulu melalui tahap perundingan yang disebut tadi bipartit. Perselisihan secara bipartit disebut juga wajib ya, karena kedua belah pihak itu wajib mencatatkan perselisihan pada instansi yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Di sini adalah bidang ketenagakerjaan ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, bahwa di dalam perundingan bipartit itu hasilnya juga harus melampirkan bukti upaya penyelesaian melalui perundingan-perundingan yang telah dilakukan ya. Perundingan tersebut mempunyai kekuatan hukum ya, atau kekuatan yang mengikat menjadi kekuatan hukum ya, serta wajib dilaksanakan oleh pihak yang telah mencapai kata sepakat. Ya, jadi di sini perundingan dasar atau perundingan awal harus lewat bipartit. Nah, apabila perundingan bipartit tersebut tidak bisa berjalan dengan baik ya, maka penyelesaian melalui mediasi ya. Mediasi itu artinya mendatangkan atau orang ketiga masuk ke dalam konflik atau penyelesaian konflik tersebut ya. Dalam hal perundingan bipartit itu tidak mencapai kesepakatan ya, mediasi hubungan industrial merupakan penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan serikat pekerja ya di dalam suatu perusahaan ya, yang ditengahi oleh mediator ya. Di sini mediator menjadi mediasi dari pihak ketiga ya. Mediator itu siapa?
Mediator itu pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab ya di dalam ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator. Mediator tersebut ditunjuk oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih. Ya, itu di dalam mediasi, mediator mempunyai 3 strategi yang diterapkan, ya, yakni strategi kontekstual, kedua adalah strategi substantif, dan ketiga adalah strategi reflektif. Apa itu strategi kontekstual? Di dalam suatu perusahaan yang terjadi konflik, ya, di mana ditengahi oleh mediator, ya, strategi mediator yaitu lewat kontekstual, salah satunya yaitu mediator mengintervensi, ya, yang diarahkan untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik dengan mengubah, ya, keadaan di mana mediasi terjadi. Apa artinya? Bahwa para pihak yang berkonflik itu boleh mencari solusi yang dapat diterima menggunakan inisiatif sendiri-sendiri. Ya, di sini peran mediator itu sedikit, ya, sehingga para pihak, ya, itu mencoba memfasilitasi proses, ya, untuk menemukan solusi yang dapat diterima. Jadi di situ itu strategi kontekstual. Jadi peran dari mediator itu kecil, ya. Artinya kecil itu tidak banyak berbicara, tetapi yang lebih banyak menyelesaikan konflik sendiri adalah para pihak, ya, di situ. Sedangkan strategi substantif itu adalah merupakan intervensi yang berkaitan langsung dengan isi perselisihan, ya, dan mencoba negosiasi ke arah penyelesaian. Ya. Itu adalah strategi substantif, langsung substantif atau isinya, ya, di dalam mencoba menegosiasi, ya, untuk penyelesaian masalah. Sedangkan strategi reflektif, ya, itu merupakan intervensi yang dirancang untuk mengarahkan mediator pada perselisihan, ya. Jadi di situ dirancang untuk mengarahkan mediator, ya, pada perselisihan dan dapat masuk dan menerima perselisihan, ya. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan para mediator, ya, dan proses mediasi untuk menciptakan dasar dari mengembangkan kegiatan mereka. Ya, itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian hubungan industrial itu sebenarnya masih, ya, ada celah, ya, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 itu hanya mengatur penyelesaian hak dan kepentingan secara kolektif.
secara perorangan belum terakomodasi ya di situ, sehingga penerapan P4P ya, panitia penyelesaian ya sebagai objek sengketa tata usaha negara atau diatur nomor 5 tahun 1986, maka jalan yang ditempuh baik buruh maupun pengusaha itu makin panjang ya, karena Undang-Undang nomor 22 tahun 57 itu hanya mencakup soal kolektif, jadi bukan masalah perorangan ya yang belum terakomodasi. Kita akan bisa melihat bagaimana alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada bab awal tadi kita sudah jelaskan ya, bahwa alur pertama kali sebagai dasar atau pijakan itu adalah perundingan bipartit. Perundingan bipartit itu menjadi awal tonggak sebagai dasar dalam melanjutkan kepada penyelesaian perselisihan selanjutnya. Alur yang kedua yaitu mediasi. Khusus untuk mediasi itu bisa dipakai untuk perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan hak, atau perselisihan antar perserikat dalam suatu perusahaan. Sedangkan jalur atau alur perselisihan atau alur penyelesaian berikutnya adalah konsilasi. Ya, alur konsilasi ini juga untuk kepentingan ya, penyelesaian khusus untuk perselisihan kepentingan PHK, perselisihan antar perserikatan ya. Sedangkan yang keempat adalah arbitrasi, yaitu khusus untuk kepentingan, khusus untuk penyelesaian atau konflik kepentingan dan konflik antar perserikatan. Dan yang terakhir adalah pengadilan hubungan industrial ya. Kita akan mau jelaskan masing-masing sehingga para mahasiswa bisa lebih jelas di mana letak perundingan tersebut dan berapa lama waktu perundingan tersebut harus ditempuh ya. Perundingan atau pengadilan hubungan industrial itu menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 khususnya pasal 56 yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan ya di tingkat pertama ya, khusus untuk perselisihan hak ya, perselisihan hak khusus untuk tingkat pertama perselisihan hak, dan kedua adalah perselisihan PHK. Dan yang kedua adalah tingkat pertama dan tingkat terakhir adalah perselisihan kepentingan ya, perselisihan antar perserikatan dan buruh. Tingkat pertama adalah perselisihan hak dan PHK. Tingkat pertama dan terakhir adalah perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar perserikatan atau buruh di dalam suatu perusahaan. Kita akan melanjutkan khususnya untuk yang pertama, yaitu perundingan lewat bipartit. Apabila perundingan bipartit, ya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan, ya, ini ada dua, apakah sepakat atau tidak. Apabila ini sepakat di dalam perundingan, maka pihak yang berselisih membuat perjanjian bersama, kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat. Nah, itu kalau berhasil. Bagaimana kalau tidak berhasil dalam perundingan atau menolak? Maka salah satu pihak, ya, jadi salah satu pihak, ya, mendaftar ke pejabat dinas tenaga kerja setempat, ya. Jadi di situ ada yang terima, ada yang menolak. Menolak, kemudian terjadi adanya atau menaikkan kepada taraf berikutnya. Kemudian pihak yang berselisih, ya, ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui. Jadi kalau sudah tidak terima berarti orang ketiga masuk. Ya, tadi kalau lewat bipartit itu adalah yang bersangkutan dan berselisih. Tapi karena tidak mencapai kesepakatan, maka dinaikkan lagi, ya, orang pihak ketiga itu masuk, di mana pihak ketiga itu bisa sebagai mediator, konsilator, ya, terus arbitrase, ya, di situ. Jadi orang ketiga boleh masuk, ya. Penyelesaian melalui bipartit itu memiliki jangka waktu 30 hari sejak dimulai perundingan. Jadi kalau udah lewat, dinyatakan batal demi hukum, ya. Ketentuan-ketentuan perundingan tersebut membuat antara lain nama lengkap, tanggal tempat perundingan, pokok masalah, ya, pendapat para pihak, dan kesimpulan hasil perundingan. Nah, di situ adalah hasil perundingan atas perjanjian acap disebut dengan perjanjian bersama, wajib didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial, ya. Jadi hubungan industrial itu hanya mau menerima perundingan lewat bipartit, ya. Jadi tanpa lewat bipartit agak sulit, ya. Dasarnya adalah lewat bipartit. Kedua belah pihak harus berunding dulu, ya. Perundingan melalui mediasi, ya. Perjanjian melalui mediasi itu yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator. Mediator adalah orangnya harus netral. Ini dari pihak Departemen Tenaga Kerja, ya.
Bila para pihak sepakat, nah tadi khusus untuk bipartit juga ada sepakat dan tidak sepakat. Kalau sepakat artinya langsung yang membuat perundingan kerja bersama didaftarkan ke PHI bahwa terjadi hasil yang sepakat. Kalau tidak, naik ya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu mendatangkan orang ke pihak ketiga. Bila mana pihak yang sepakat, maka akan dibuatkan perjanjian bersama, ya sama dengan waktu bipartit, kemudian didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Sedangkan kalau pihak tidak sepakat atau salah satu menolak, ya maka mediator menganjurkan atau mengeluarkan anjuran secara tertulis. Bila anjuran itu diterima, maka para pihak mendaftarkan ke PHI. Ya, jadi di dalam anjuran itu apakah diterima atau tidak, ya. Tadi sudah disebutkan bila anjuran diterima, maka para pihak itu harus mendaftarkan ke PHI khususnya untuk penerimaan anjuran dari mediator. Jika salah satu menolak, ya, maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan ke pihak lain, ya. Dalam hal ini adalah melalui pengadilan yang sama, ya, itu. Apakah mediasi itu? Mediasi kita akan jelaskan bahwa mediasi itu adalah penyelesaian perselisihan khusus untuk hak, kepentingan, PHK, dan antar perselisihan, ya, perserikatan dalam satu perusahaan. Ya, untuk mediasi itu seluruh perselisihan bisa mencakup. Ya. Bila terjadi kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediator, dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak, ya, artinya pihak yang bersengketa, termasuk juga ditandatangani oleh mediator sebagai saksinya atau sebagai mediatornya. Selanjutnya didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial setempat. Apabila tidak terjadi kesepakatan, ya, mediator, ya, dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu upaya dalam melakukan atau dilakukan oleh para pihak, ya, sebelum ke pengadilan. Jadi saya ulangi, mediasi dapat dikatakan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak sebelum ke pengadilan. Ya. Jadi mediasi adalah merupakan salah satu upaya, ya, yang dilakukan oleh para pihak sebelum ke pengadilan. Pengadilan yang khususnya di dalam tahap mediasi adalah 30 hari kerja. Mediator wajib memulai sidang mediasi 7 hari setelah dilimpahkan. Jadi setiap perselisihan itu wajib melalui proses mediasi. Ya, saya ulang, karena mediasi bisa untuk seluruh perselisihan.
ya, maka berdasarkan undang-undang, ya, perselisihan hubungan industrial, ya, selain perselisihan hak, ya, pihak disnaker lebih dahulu menawarkan kepada para pihak pilihan-pilihan melalui satu, konsiliasi, ya. Jadi pilihannya tinggal dua, konsiliasi dan arbitrase, ya. Pilihan itu juga dikasih dalam waktu 7 hari, maka penyelesaian kasus harus segera dilimpahkan, ya, pada mediator. Jadi di situ. Untuk perselisihan hak, maka setelah menerima pencatatan hasil bipartit, ya, tadi sudah dijelaskan, ya, untuk perselisihan hak, maka setelah menerima catatan dari hasil bipartit, ya, disnaker wajib meneruskan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Jadi bipartit, mediator, urutan, ya. Hal ini karena pengadilan hubungan industrial hanya dapat menerima gugatan hasil perselisihan, ya, atau perselisihan hak setelah melalui proses mediasi. Jadi pengadilan hubungan industrial hanya dapat menerima gugatan perselisihan hak setelah melalui mediasi, dan wajib diselesaikan tugasnya dalam 30 hari kerja terhitung sejak pelimpahan. Jika tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak mengajukan gugatan ke PHI, ya. Itu yang lewat mediator. Sekarang lewat konsiliasi, ya. Apakah sama? Ya, caranya tidak jauh berbeda. Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh konsilator, ya. Konsilator itu adalah yang menengahi, ya, pada perundingan lewat konsilasi, adalah sebagai pegawai swasta, bukan dari Departemen Tenaga Kerja. Jadi konsilator, ya, itu adalah pegawai swasta, bukan dari Departemen Tenaga Kerja, ya. Dalam penyelesaian perselisihan, khususnya untuk kepentingan, perselisihan kepentingan, perselisihan hak, dan perselisihan antar perserikatan, ya, konsilator wajib memberi anjuran. Anjuran harus tertulis kepada pihak atau para pihak yang berselisih, ya. Sama seperti mediasi, ya. Konsilasi, jika ada terjadi kesepakatan, maka akan dituangkan di dalam perjanjian bersama dan akan didaftarkan ke pengadilan terkait, ya. Tuh. Namun bila tidak terjadi kesepakatan, ya, maka konsilator memberikan anjuran diterima atau ditolak. Jadi anjuran bisa diterima, bisa ditolak. Terhadap penolakan, ya, ya, salah satu pihak atau semuanya menolak, maka diajukan tuntutan pihak lain melalui pengadilan hubungan industrial. Bila terjadi kesepakatan, ya, maka harus didaftarkan
perjanjian bersama yang diprakarsai oleh konsilator yang didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Ya. Eksekusinya dapat dijalankan di kepanitiaan pengadilan negeri setempat. Ya, di situ. Penyelesaian lewat arbitrasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial, ya, atas perselisihan kepentingan, perselisihan antar perserikatan di dalam suatu perusahaan ditempuh melalui kesepakatan tertulis. Ya, kesepakatan menyerahkan ya perselisihan kepada arbiter. Ya. Keputusan arbiter merupakan keputusan yang final dan mengikat. Jadi para pihak yang berselisih, arbiter dipilih sendiri oleh para pihak, ya. Jadi yang memilih arbiter adalah para pihak. Bila terjadi perdamaian, seorang arbiter harus membuat akte perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh arbiter atau majelis arbiter. Ya, sama di dalam mediasi, ya, maupun di dalam arbiter itu juga sama prosesnya. Bila harus terjadi perdamaian, ya, bila terjadi perdamaian, maka para pihak harus menandatangani akte perdamaian. Ya. Penetapan akte perdamaian tersebut didaftarkan di pengadilan hubungan industrial dan terhadap keputusan tersebut dapat dieksekusi pengadilan. Ya, karena ini adalah final. Ya. Bagaimana kalau diteruskan? Apa bisa? Ya, kalau kita bisa melihat, ya, di dalam arbiter, ya, arbiter itu adalah putusan yang bersifat final, kecuali dilakukan pembatalan oleh MA. Ya, di situ. Yang terakhir adalah pengadilan hubungan industrial. Ya, pengadilan hubungan industrial itu akan dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berada di wilayah ibu kota daerah hukum. Jawa Timur di Surabaya, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Barat di Bandung, dan lain-lain. Adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua perselisihan, ya, dengan terdiri hakim dari lembaga peradilan dan hakim ad hoc. Pada masa peradilan, ya, serikat pekerja atau organisasi atau pengusaha dapat tindak sebagai kuasa hukum mewakili anggota. Jadi serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum. Ya.
berdasarkan proses waktu, ya, maka dapat diinformasikan bahwa pengadilan perburuan itu adalah tingkat pertama untuk perselisihan hak dan PHK, sehingga masih bisa mengajukan kasasi ke MA. Jadi dari PHI, ya, kalau tidak sepakat masih bisa mengajukan banding, ya, karena PHI adalah tingkat pertama untuk perselisihan, ya, hak dan PHK. Sedangkan tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat di dalam suatu perusahaan. Ya, kita akan melihat gambar alur, ya, untuk penyelesaian perselisihan dengan musyawarah bipartit. Gambarnya adalah demikian, ya. Kita bisa melihat yang bawah, ya, di sini kita melihat kesepakatan, ya, antara pekerja dengan pengusaha, ya, itu mengadakan kesepakatan, ya. Di satu sisi kalau terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak, ya, membuat kesepakatan dengan perjanjian bersama, ya. Perjanjian bersama selanjutnya didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat, ya. Namun apabila tidak sepakat, maka akan dibawa ke penyelesaian perselisihan lewat atau melalui mediasi, ya. Kita akan bisa melihat di sini bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan, ya, ini anak panah, ya, 3 anak panah itu artinya akan nanti larinya ke penyelesaian perselisihan lewat mediasi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat, ya, melalui mediasi di sini, ya, akan diteruskan, ya, di mana kan tadi sudah lewat bipartit. Nah, sekarang sebenarnya ada 3, ya. Di sini adalah 1 konsiliasi, kedua adalah mediasi, ketiga adalah arbitrasi, ya, ya, di sini. Jadi 2 pilihan, ya, penyelesaian ditawarkan oleh mediator di sini, ya. Jadi pada saat mediator menawarkan, ya, atau anjuran di sini, maka kalau tidak ada pilihan, ya, maka
mediator ya, akan melakukan mediasi terhadap dua belah pihak atau para pihak ya, paling lama 30 hari ya. Mediator akan mengeluarkan anjuran ya mediasi. Nah, dari sini ada dua macam, satu sepakat dan dua tidak sepakat ya. Kalau tidak sepakat nanti arahnya akan di mediatori untuk dianjurkan ke konsiliasi atau arbitrasi ya. Tapi kalau kesepakatan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian bersama yang disaksikan dan ditandatangani juga oleh mediator ya. Dan hasil daripada perjanjian bersama ini itu akan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat ya. Dan itu akan dicatat ke dalam bukti pendaftaran perjanjian bersama ya. Itu adalah perjanjian mediasi kalau yang sepakat. Sedangkan pada pihak yang tidak sepakat ya, itu juga ya daftarkan ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial ya. Nanti akhirnya mediator ini akan memberikan anjuran ya, apakah lewat konsilasi atau arbitrasi ya di situ. Sehingga kita akan lanjutkan kepada konsolidasi ya. Di sini tadi sudah dijelaskan, dianjurkan ya ada memilih konsilasi atau arbitrasi ya. Di sini ternyata dia memilih untuk konsilasi ya. Di dalam konsilasi, di mana konsilator ya paling lama 30 hari akan anjurkan ya. Jadi sudah mulai memberikan anjuran paling tidak 30 hari ya setelah penyerahan. Jika tidak sepakat, maka akan didaftarkan ke pengadilan. Jika tidak sepakat ya, hasil ketidaksepakatan itu dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya ya, karena tadi sudah ke konsiliasi, maka anjuran daripada konselor ya atau konselator itu adalah ke arbitrasi ya. Jadi dari arbitrasi kita akan mengarahkan alur penyelesaian lewat
arbitrasi. Ya, di sini ya, mediasi ya atau mediator penyelesaian melalui arbitrase yaitu penyelesaian perselisihan ya di luar pengadilan hubungan industrial ya atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh atau serikat pekerja di dalam suatu perusahaan ya dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Ya, keputusan arbiter merupakan keputusan yang final dan mengikat bagi para pihak. Ya. Para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih. Dapat dipilih dari daftar yang ditetapkan oleh menteri. Ya, jadi di situ para arbiter sudah tersusun di dalam daftar-daftar yang telah ditetapkan oleh menteri. Penyelesaian perselisihan melalui arbiter pada umumnya ya diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbiter ya dan alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di bidang kesengketaan perdagangan. Oleh karena itu, arbiter ya dalam hubungan industrial diatur dalam undang-undang menurut peraturan khusus ya bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial. Ya. Selanjutnya, katakanlah keputusan pengadilan negeri ya pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat membuat putusan mengenai alasan ingkar. Jadi khusus pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 itu membuat putusan mengenai alasan ingkar dan di mana tidak dapat diajukan perlawanan lagi. Bila tercapai perdamaian, maka menurut pasal 44 seorang arbiter harus membuat akte perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh seorang arbiter atau majelis arbiter. Penetapan akte perdamaian ya didaftarkan di muka pengadilan dan dapat pula dieksekusi pengadilan atau putusan tersebut. Bila mana lazimnya putusan kesepakatan arbiter ya itu dibuat rangkap 3. Ya, jadi di situ disebutkan ya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Ya, sehingga dalam hal perjanjian ya diatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara arbiter. Maka para pihak dapat membuat perjanjian pendahuluan yang berisikan penyelesaian perselisihan melalui arbiter. Yang saat sengketa terjadi, ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
yang diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, ya, karena putusan arbiter bersifat akhir atau final. Arbiter adalah lembaga yang berwenang untuk menjadi wasit dalam perselisihan kepentingan, ya, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan, ya. Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir terkait perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan. Namun terhadap perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja masih diperbolehkan karena hukum tingkat kasasi bagi para pihak yang tidak puas atas keputusan pengadilan hubungan industrial. Ya. Dalam undang-undang, ya, perselisihan pengadilan hubungan industrial disebutkan bahwa hakim yang bersidang terdiri dari 3 hakim, ya, 3 hakim, 1 hakim karier, 2 karier, hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk oleh organisasi pekerja atau organisasi pengusaha. Organisasi ad hoc dianggap orang yang mengerti dan memahami hukum perburuan, ya. Hukum perburuan mempunyai sifat yang spesifik, maka dibutuhkan orang khusus yang mengerti permasalahan, ya, di situ. Untuk hubungan industrial, perselisihan lewat arbitrase sudah kami jelaskan. Dan terakhir adalah pengadilan hubungan industrial, adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis perselisihan. Ya, perselisihan tersebut adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, ya, perselisihan antar serikat dalam suatu perusahaan, ya. Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut terdiri atas hakim dari lembaga peradilan dan hakim ad hoc pada pengadilan ini, ya. Serikat pekerja dan organisasi pusat dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam mewakili anggota-anggotanya. Ya, kedudukan dalam pengadilan hubungan industrial, ya, itu ada di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersengketa. Adapun di kabupaten atau kota, terutama yang industrinya padat, ya, berdasarkan keputusan presiden segera dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat, ya. Berkaitan dengan prediksi waktu proses pemeriksaan, maka perlu kami informasikan bahwa pengadilan perburuan adalah tingkat pertama untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK atau pemutusan hubungan kerja, sehingga para pihak masih dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang tingkat pertama. Sedangkan yang kedua adalah tingkat pertama dan terakhir. Artinya untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja
sudah tidak bisa lagi ya untuk naik, kecuali ya di situ dibatalkan atau dilakukan pembatalan oleh Mahkamah Agung. Masih kita akan lanjutkan khususnya untuk mata kuliah hubungan industrial. Kita akan lanjutkan ke keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam bab ini yang akan kita bahas yaitu pengertian K3, sumber dan faktor penyebab. Kedua adalah pedoman dan pencegahan, dan keempat adalah dampak dan kompensasi ya di situ. Jadi dampak dan kompensasi itu merupakan akhir daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Kita bahas yang pertama, setiap pekerja atau bisnis ya itu selalu mengandung risiko ya. Sebenarnya bukan hanya pekerjaan atau bisnis ya, orang makan pun juga kalau tidak hati-hati juga bisa kesedap ya, dan bisa berakibat fatal ya. Jadi di sini ya, baik dalam bisnis atau pekerjaan itu mengandung risiko ya, khususnya kecelakaan atau penyakit kerja ya. Kecelakaan dan penyakit kerja mengakibatkan ya banyak pekerja meninggal, cacat, mengidap penyakit kronis, sehingga tidak mampu untuk bekerja ya. Itu jadi sudah dijelaskan bahwa kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan faktor yang harus diperhatikan, khususnya bagi pengusaha ya. Jadi bagaimanapun bahwa karyawan yang telah bekerja harus dilindungi kesehatan dan juga kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat berakibat hancurnya alat-alat produksi ya, atau hasil produksi. Kita ambil contoh kecelakaan kerja ya, adanya percikan api, kebakaran, sehingga bisa memusnahkan alat-alat produksi maupun hasil produksi. Dan juga di dalam kecelakaan kerja itu bisa berdampak terhadap distribusi hasil produksi, bisa tertunda atau berhenti, dan bisa juga mengganggu kepentingan konsumen atau pengusaha dan lain-lain ya. Di situ bahwa dampak daripada kecelakaan kerja bisa mengganggu distribusi atau juga bisa mengganggu kepentingan konsumen ataupun pengusaha. Kecelakaan kerja di perusahaan juga sering mengakibatkan polusi, kerusakan lingkungan ya. Jadi setiap perusahaan
ya, di dalam membangun sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja harus konferensi. Artinya kalau kita mau membangun gedung, bukan hanya gedungnya, tapi bagaimana keselamatan pekerja juga harus diperhatikan, termasuk bagaimana apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi keledakan, dan lain-lain. Di dalam membangun ya keselamatan dan kesehatan kerja, ya, perusahaan harus secara komprehensif, harus menyeluruh. Tujuannya apa? Bagaimana untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Jadi manajemen K3 dari totalitas yang bersifat lintas sektoral, ya, jadi bukan hanya satu bidang, tapi semua bidang itu harus memberikan juga andil, memberikan tanggung jawab dan lain-lain, ya. Jadi kerugian kebakaran di satu tempat di dalam suatu perusahaan itu juga akan merambat ke bagian lain, sehingga dibutuhkan kewaspadaan, khususnya bukan hanya pengusaha, tapi kawanan pun juga harus punya tanggung jawab, ya. Manajemen K3 itu melakukan semua fungsi, ya, di dalam manajemen secara utuh, ya, bukan sendiri-sendiri. Dari manajemen menyusun rencana mencegah dan mengatasi kasus kecelakaan dan penyakit kerja, ya, itu di dalam manajemen K3. Menyusun organisasi K3 dan menyediakan alat-alat pelengkap. Itu termasuk alat pelengkap, itu termasuk hidran, pemadam kebakaran atau apa, dan lain-lain, ya. Melaksanakan berbagai program, ya, bagaimana program menanggulangi kebakaran, program menanggulangi polusi dan lain-lain, itu yang harus dijalankan di dalam manajemen K3, termasuk juga melaksanakan pengawasan program, ya. Jadi kalau kita melihat apa sih program-program yang telah ditawarkan manajemen K3 dalam kasus ini, khususnya untuk kecelakaan dan penyakit kerja, kita bisa melihat bahwa manajemen K3 itu selain mengidentifikasi sebab-sebab kasus kecelakaan dan menganalisis dampak, ya, kecelakaan kerja, ya, pengusaha dan masyarakat umum, ya, merumuskan, ya, saran-saran bagi pemerintah, ya, ini khususnya untuk pemerintah, untuk pengusaha dan pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Memberi saran mengenai sistem kompensasi santunan bagi yang menderita kecelakaan kerja. Itu akan kita bahas nanti, ya. Berapa jam yang hilang akan kita perhitungkan nanti. Jadi merumuskan sistem sarana pengawasan lingkungan kerja, pengukuran tingkat bahaya, serta kampanye menumbuhkan kesadaran dan penyuluhan K3, ya. Itu adalah khususnya untuk manajemen K3. Apa yang menjadi sumber
atau faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja, berapa sumber penyebab kecelakaan kerja itu ada banyak ya. Pertama adalah bencana peledakan, ledakan dan lain-lain yang di dalam suatu pabrik. Dua, kebocoran dalam tabung gas atau kimia atau gas beracun ya. Bencana kebakaran ya, khususnya untuk pabrik-pabrik atau ladangan kelapa sawit dan lain-lain, atau yang membuka lahan ya, serta sumber-sumber lain ya. Di situ adalah merupakan sumber-sumber, dan nanti akan kita jelaskan lewat faktor-faktor penyebab. Kita akan bahas khusus untuk bencana peledakan. Bencana peledakan itu terjadi karena meningkatnya tekanan-tekanan ya, dan temperatur dalam suatu bencana yang melebihi batas maksimum. Jadi dalam suatu pabrik atau dalam suatu bencana itu harus selalu diawasi tekanan dan temperatur itu harus selalu, apalagi di dalam hal ini hotel ya, atau juga di dalam tempat penyimpanan ya, khususnya yang melalui tekanan-tekanan tinggi itu sudah usianya sudah tua ya. Itu misalnya tabung dalam pembelian dengan tabung bekas itu juga harus dicek ya. Tabung retak atau bocor khususnya yang mengandung unsur-unsur kimia itu sangat berbahaya. Kita ambil contoh ya, Chernobyl ya, yang berbatasan dengan Belarusia ya, khususnya di Eropa Timur ya. Kita melihat tahun 1986 ya, itu korbannya kurang lebih 4.000 orang ya, khusus untuk bencana peledakan tabung yang berisi bahan kimia ya. Tuh. Tadi ada peledakan, sekarang adalah kebocoran. Peledakan atau kebocoran khususnya untuk unsur kimia sering menimbulkan korban ya, sering menimbulkan korban ya, baik korban berupa manusia, berupa kerusakan alat-alat produksi ya, bangunan atau aset lain ya, termasuk juga bisa pencemaran lingkungan ya. Itu kita ambil contoh Union Carbide di India tahun 1984 ya, kira-kira 33.000 sampai 25.000 ya orang ya menderita. Yang berikutnya adalah sumber-sumbernya adalah bencana kebakaran. Bencana kebakaran ini bisa terjadi karena beberapa hal ya, antara lain sumber api ya, atau percikan karena bahan bakar yang mudah terbakar, arus listrik atau hubungan pendek ya, atau ledakan cairan atau uap temperatur ya dengan tekanan yang tinggi ya,
Selanjutnya adalah ledakan atau kebocoran unsur-unsur kimia, yaitu adalah khusus untuk bencana kebakaran. Ya, sumber lain ya, di samping berbicara ya, yang berakibat ledakan, bocoran, kebakaran, masih terdapat banyak ya terjadi kecelakaan kerja akibat berapa sumber atau penyebabnya adalah sumber bahaya mekanik, bahaya listrik, ya, sumber bahan termal, sumber bahaya kimiawi, sumber bahaya biologis, atau sumber bahaya radiasi. Dan yang lebih parah adanya kelalaian atau ketidaktahuan, ya, itu akan menjadi sumber-sumber di dalam bencana, baik ledakan, kebocoran maupun kecelakaan kerja. Ya, kalau kita melihat bahwa sumber-sumber yang menjadi kecelakaan kerja itu akan menjadi peringatan khususnya bagi pengusaha, ya, karena apabila terjadi kematian maka itu akan dicatat yang di dalam lembaran-lembaran, khususnya apakah adanya zero incident atau tidak. Bagi perusahaan akan menjadi catatan-catatan penting, ya, dan akan menjadi sesuatu yang sedikit merugikan, ya. Bagaimana pedoman-pedoman ya di dalam mencegah bahaya kebakaran, baik ledakan dan lain-lain, ya, itu bisa kita melihat ya bahwa kecelakaan kerja di samping berakibat korban manusia juga berakibat kerusakan produksi, bangunan maupun lingkungan yang tadi sudah dibahas. Nah, kita melihat bahwa International Labour Organization juga menyusun ya beberapa konvensi ya yang merekomendasi di samping setiap negara juga punya undang-undang dan peraturan tersendiri, ya. Konvensi dan peraturan perundangan ya yang gimana pemerintah harus berkonsultasi, harus selalu berhubungan, berkomunikasi dengan organisasi pengusaha atau serikat pekerja, ya. Itu adalah bagaimana perlindungan-perlindungan ya di tahap awal, atau kalau di dalam hukum hubungan industrial itu adalah tripartit, ya. Itu karena perusahaan kalau hanya dengan karyawan dan pengusaha adalah bipartit, kalau perusahaan sudah memberikan ini adalah tripartit, ya. Untuk menyusun kebijakan dan program ya di mana harus melindungi bukan hanya karyawan tetapi masyarakat, lingkungan, kecelakaan kerja, ya. Bila terjadi kecelakaan ya, khususnya kecelakaan kerja, pengusaha harus mengambil tindakan pengamanan, ya. Dalam tingkat pengamanan ini juga harus melapor kepada pejabat yang berwenang, ya, dan menganalisis sebab-sebab terjadinya kecelakaan,
Ya, jadi harus betul-betul perusahaan mempunyai catatan khususnya di dalam kecelakaan kerja. Ya, harus mengambil tindakan pengamanan khususnya berhubungan dengan jiwa, khususnya yang berhubungan dengan harta dan lain-lain. Ya, pemerintah berwenang untuk mendorong dan mewajibkan pengusaha memasang pengaman K3. Ya, pemerintah juga menyediakan tenaga ahli, ya, khususnya di bidang K3 dan tenaga inspeksi atau pengawas. Ya, di situ itu adalah penyertaan pemerintah di dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja. Ya. Kita akan memberikan contoh-contoh ya di dalam ILO, International Labour Organization, ya, khususnya konvensi-konvensi yang memisahkan daerah-daerah pemukiman yang potensi akan terjadi kecelakaan kerja. Adalah satu konvensi khususnya nomor 120 tahun 1964 tentang perniagaan dan kantor-kantor. Konvensi nomor 155 tahun 1981 tentang K3 dan lingkungan. Konvensi tahun 1974 tahun 1993 tentang pencegahan kecelakaan kerja. Ini adalah konvensi-konvensi yang sudah diharapkan ya oleh ILO, sudah meratifikasi khususnya bagi pemerintah ya. Setiap negara mempunyai peraturan perundangan yang mengatur pencegahan kecelakaan kerja. ILO juga menyusun buku petunjuknya, termasuk juga khusus untuk kecelakaan kerja atau khusus kecelakaan di dalam industri. Tujuan-tujuan pencegahan adalah untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan yang berencana dari bencana kecelakaan. Ya. Itu adalah tujuan mempersiapkan dan menyediakan, memasang sarana pencegahan kecelakaan dan alat pelindung. Itu tujuan mencegah ya. Jadi sebelum Anda membangun pabrik ya, jadi harus sudah dipersiapkan. Jadi tidak pabriknya jadi baru dipersiapkan ya. Jadi bagaimana saluran listrik, saluran air, saluran pipa gas dan lain-lain itu menjadi perhatian khususnya dalam petunjuk pencegahan ya. Mengadakan pemeriksaan ya dan inspeksi yang sedini mungkin untuk mengetahui potensi ya atau kemungkinan kecelakaan kerja yang dapat dicegah. Menyusun organisasi dalam sistem pencegah bencana, artinya bisa menyediakan tenaga ahli kesehatan kerja ya. Ketiga, 4, meminimalkan dampak bencana ya terhadap masyarakat, sehingga harus memisahkan insilasi yang berisiko tinggi dengan tempat yang terkonsentrasi banyak penduduk ya. Kita ambil contoh
SPBU kita harus sebenarnya harus kita jauhkan, atau jadi SPBU untuk gas itu juga harus menjadi perhatian, harus jauh dari tempat tinggal. Ya. Menyusun rencana dan penyelamatan darurat. Ya, bagaimana suatu perusahaan ya, itu harus mempunyai katakanlah penyelamatan khusus untuk darurat. Ya, Anda kalau bisa melihat di gedung itu ada tulisan-tulisan, ada katakanlah tangga darurat, jalan pintas dan lain-lain. Ya, oleh sebab itu perusahaan menyusun panitia pembina keselamatan kerja dan kesehatan. Ya. Tanggung jawabnya pemerintah apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Instansi pemerintah yang berkaitan dengan sistem pengawasan dan pencegahan bencana kecelakaan itu ya, khususnya untuk pejabat yang terkait dengan pemerintahannya, artinya khususnya ada kaitannya dengan kecelakaan kerja, itu pengawasan ya, ada pejabat yang mengawasi khususnya untuk K3, pejabat pemerintah tingkat daerah, panitia pembina K3, atau pemajat kesehatan, atau petugas damkar, ya, lain-lain yang bermasalah dengan kecelakaan dan kesehatan. Ya. Di samping itu pemerintah juga memutuskan ya, tujuan dan sistem pencegahan bencana kecelakaan kerja ya, khususnya setelah berkonsultasi dengan semua pihak yang terkait, khususnya mencakup penyediaan sarana atau prasarana ya. Kedua, identitas bahan berbahaya ya. Jadi Anda kalau punya gudang khususnya yang terkait dengan bahan berbahaya itu harus juga melaporkan karena adanya lingkungan ya. Evaluasi dan pelaporan. Dua, rencana tindakan darurat. 4 adalah perencanaan bangunan dan tata ruang, itu juga harus dilaporkan ya. 2, inspeksi dan investigasi ya, khususnya kecelakaan dan dampaknya. Itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Tanggung jawab manajemen apa? Di dalam membangun perusahaan atau instansi harus mempunyai instansi yang aman, menyediakan sarana-sarana ya, khususnya bencana kecelakaan, menyusun perkiraan potensi ya, terjadinya bencana ya, menyusun rencana tindakan darurat ya di situ, serta menganalisis sebab-sebab kecelakaan dan dampaknya ya. Dan yang terakhir adalah menyebarkan informasi. Itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Banyak tanggung jawab yang harus dipikul, bukan hanya perusahaan saja ya, tetapi juga produksi atau tanggung jawab produsen mesin dan alat-alat ya. Jadi di dalam hal ini manajemen ya yang memproduksi khususnya mesin dan alat wajib mengawasi kualitas barang ya, yang diproduksi ya, atau menguji coba hasil produk secara acak
memberi informasi yang relevan mengenai alat, ya, atau menyusun buku petunjuk. Jadi sebenarnya bukan hanya alat-alat, termasuk mobil, termasuk peralatan elektronik, itu pun juga harus ada buku petunjuknya. Tanggung jawab serikat pekerja bagaimana? Mengoperasikan mesin atau alat sesuai dengan petunjuk, ya. Pekerja atau serikat pekerja itu melalui P2K3 dengan meningkatkan kesadaran, melaporkan setiap deviasi pada mesin yang diduga menimbulkan bencana, menghentikan pengoperasian mesin-mesin, wajib menggunakan alat pengaman, ya. Jadi di dalam suatu perusahaan, apabila karyawan tidak memakai helm, khususnya di gedung-gedung bangunan, tidak memakai sepatu pengaman, itu harusnya serikat pekerja itu menegur karyawan, ya. Kita akan melanjutkan, yaitu analisa potensi dan bencana kecelakaan. Di setiap perusahaan itu harus dibuat suatu analisis mengenai potensi yang mungkin menimbulkan bencana, antara lain bahan beracun, membuat kesalahan-kesalahan yang bisa menimbulkan bencana, dampak kecelakaan kerja terhadap produk penduduk, yang terhadap penduduk di sekitar lingkungan, sarana mencegah bencana, dan sarana memperkecil dampak bencana. Dampak dan kompensasi. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian baik pekerja, ya, maupun pengusaha dan masyarakat sekitarnya. Kecelakaan kerja bisa menimbulkan adanya cedera atau bahkan meninggal dunia, ya. Kecelakaan kerja juga dapat menimbulkan kerugian bagi pengusaha, misalnya alat dan bahan produksi, yang semua dapat dihitung dalam bentuk finansial. Jadi kecelakaan itu bisa dihitung. Kecelakaan kerja pada dasarnya adalah risiko perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab, ya. Untuk memperkecil risiko perusahaan, maka setiap pengusaha diwajibkan mempertanggungjawabkan seluruh pekerja lewat program jaminan sosial tenaga kerja atau disingkat Jamsostek. Dampak kecelakaan kerja terhadap pekerja itu dikelompokkan menjadi 4 golongan, ya. Artinya dampak kecelakaan itu bisa meninggal dunia, cacat permanen total, cacat permanen sebagian, tidak mampu bekerja sementara, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memperkecil risiko, ya, jadi setiap pengusaha diwajibkan mempertanggungjawabkan, ya,
khususnya lewat jaminan sosial tenaga kerja. Ya, kedua, adanya hari yang hilang sebagai dampak dari kerja, yaitu seorang atau sejumlah pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan. Ya, itu adalah disebut juga bisa hari yang hilang karena pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan. Atau seluruh kegiatan perusahaan untuk sementara dihentikan. Itu merupakan juga hari yang hilang. Sehingga kecelakaan kerja dapat dikonversi sebagai hari yang hilang. Ya, kita ambil contoh, ya. Meninggal dunia itu setara dengan 6.000 kerja hilang, ya. Jadi 6.000 hari kerja yang hilang, ya. Cacat permanen itu bisa juga dihitung 6.000 hari kerja yang hilang, sampai lengan, atas siku dan lain-lain, termasuk ibu jari tangan secara setara dengan 600 hari kerja yang hilang. Ruas ujung jari pun juga bisa kehitung 150 ya hari kerja yang hilang, ya. Jadi bagaimana tanggung jawab perusahaan itu juga harus dihitung, bagaimana hari yang hilang, ada jaminan sosial tenaga kerja, dan di dalam hal ini juga termasuk dari jaminan kecelakaan kerja. Ya, di dalam jam sosial itu untuk mencakup, ya jaminan kerja hilang, ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan lain-lain. Jadi jaminan kecelakaan kerja atau biasa orang sebut JKK, ya, itu untuk memperkecil risiko perusahaan. Maka perusahaan diwajibkan mempertanggungjawabkan seluruh pekerja pada program jaminan sosial yang khususnya jam sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92, di mana itu iuran tanggung jawab pengusaha untuk perusahaan membayar iuran pertanggungjawaban, ya khususnya jenis-jenis usahanya. Misalnya, ya, jenis usaha yang digolongkan di dalam 5 usaha, yaitu jadi tidak semua dipukul rata tetapi digolong-golongkan, ya. Kelompok 1 khususnya perkantoran, toko, bank dan lain-lain, ya, termasuk industri, peternakan dan lain-lain. Jadi iuran dibebankan adalah 0,24% dari gaji per bulan, ya. Kelompok yang kedua adalah pertanian, khususnya pertanian rakyat, perkebunan, pabrik rokok, itu banyak lebih tinggi lagi, yaitu iurannya sebesar 0,54% dari gaji per bulan. Ya, berbeda dengan pertokoan, bank, perkantoran, ya, hanya 0,24%. Sedangkan seperti kelompok perkebunan, pertanian, pabrik rokok dan lain-lain itu 0,54%, ya, dari gaji per bulan. Kelompok 3 khususnya mencakup pengairan, kehutanan, ya, perburuan dan lain-lain, ya, termasuk juga industri kimia, barang logam, hotel, restoran, itu lebih tinggi, yaitu 0,89%.
Kelompok yang keempat itu di mana iurannya adalah sebesar 1,27%. Ya. Dan kelompok yang terakhir, kelompok yang empat, itu tadi khususnya ya katakanlah pabrik bata, genting, bengkel, kendaraan, kereta api, angkutan jaya, ya. Itu. Sedang kelompok yang terakhir yaitu seperti penangkapan ikan, ya, pengumpulan hasil laut, ya, pertambangan, penggalian bahan peledak itu dengan iuran sebesar 1,74%. Ya, itu adalah yang bagaimana itu harus dibayar yang menjadi tanggung jawab pengusaha, ya, dimana setiap karyawan itu diwajib didaftarkan menjadi anggota, ya, jam sosial, menjadi harus mengikuti jaminan sosial tenaga kerja. Ya. Manfaat bagi pekerja apa? Dana yang terhimpun dari iuran pertanggungjawaban pengusaha, ya, selanjutnya akan dimanfaatkan diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Ya. Termasuk satu biaya pengobatan, ya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya dokter, operasi, rongsen, dan lain-lain. Ya. Ya, kelas 1 maksimal 6,4 juta per kasus. Nah, biaya rehabilitasi mencakup pembelian alat bantu, alat ganti, dan alat pengganti, ya. Untuk setiap kasus nilainya 40% di atas harga patokan. Ongkos angkut, ya, 1 juta, ya, untuk darat, 1,5 untuk laut, dan 2,5 juta untuk udara. Ya. Di samping perusahaan mengalami harus bertanggung jawab, ya, khususnya mengenai kecelakaan, sementara bagi karyawan pun juga akan mengalami, ya, katakanlah tidak mampu bekerja, sementara tidak mampu bekerja, ya. Jadi perusahaan wajib memberikan yang upah setiap bulan, ya. Bulan pertama, ya, adalah 100% selama 6 bulan, ya. Dan 6 bulan pada periode kedua adalah 75%, ya. Dan ketiga adalah setelah 1 tahun itu upah menjadi 50% setiap bulan dan selanjutnya. Sementara santunan cacat sebagian atau permanen itu sesuai dengan indeks catatan menurut tabel, ya, dikalikan 80 bulan gaji, ya. Katakanlah kita ambil contoh santunan cacat total permanen, ya,
itu bisa sekaligus ya, 70% kali 80 bulan gaji. Sedangkan B secara berkala, jadi 200.000 per bulan selama 2 tahun. Santunan kematian dibayarkan kepada ahli waris sekaligus 70% kali 80 bulan gaji. Ditambah dengan biaya pemakaman 3 juta, santunan berkala 200 per bulan sampai 2 tahun. Ya, di situ. Jadi betapa berat ya pengusaha, dan yang menjadi korban adalah karyawan. Ya, sehingga perlu harus menjadi perhatian khususnya bagi pengusaha yang akan mendirikan pengusahaan, gedung bangunan dan lain-lain untuk usahanya. Begitu juga bagaimana karyawan juga harus diselamatkan dengan bagaimana dia memberikan semacam alat untuk mencegah kecelakaan, katakanlah seperti helm, sabuk pengaman, dan lain-lain. Ya, jadi kita sampai di sini khususnya untuk K3 ya. Kita akan lanjutkan lagi khususnya untuk tugas mandiri dan tugas kelompok bagi mahasiswa ya. Kita akan bacakan ya, sehingga tugas mandiri dan tugas kelompok, tugas mandiri itu bisa dikumpulkan 1 minggu, dan tugas kelompok itu bisa 2 minggu kemudian. Ya, mudah-mudahan tugas ini bagi saudara mahasiswa dapat memacu bagaimana mendorong, meningkatkan atau membaca buku lebih baik lagi ya, jadi lebih cermat khususnya ya. Terima kasih.